harus berakhir kerap kali hanya cerita pahit yang tersisa. Miris bagi yang mengalami, pedih bagi yang ditinggalkan. Namun cinta justru semakin manis ketika seluruh asa hanya terpisahkan satu pagar pembatas. Dan cinta tak kuasa untuk ditinggalkan. Cinta datang, cinta pergi. Begitulah cinta di usia belia. Chelsea Olivia dan Ricky Harun pun akhirnya belajar. Cinta keduanya tak lebih satu permainan yang acap berujung kebosanan, mudah untuk ditinggalkan. Tetapi sungguh tak mudah bagi Ricky ketika Chelsea benar-benar memutuskan pergi. Tegar lah, kita sih nggak usah yang kecewa. Emang kenapa? Karena belum tentu benar juga gitu. Karena belum dengar dari mulutnya dia langsung. Aku juga nggak mau. Otak aku tuh dipusingin sama mereka gitu. Aku nggak mau. Jadi ya biarlah semuanya selesai, biarlah semuanya beres. Seolah menjadi tren sebelum Chelsea dan Ricky, Andin dan Andika serta Raffi Ahmad dan Mira Cynthia sudah lebih dulu putus. Jejak sedih ini dilukis pula oleh pasangan yang sudah 4 tahun bersama, Kiki Amalia dan Hengky Kurniawan. Mirisnya, baik Raffi maupun Hengky dituding melakoni satu perselingkuhan. Raffi kabarnya merebut hati lawan mainnya Velove Vexia, Hengky lebih mengejutkan. 2 kali mendua dengan Martasha dan Christine Jusung. Dari kejadian pertama dulu dia pernah masalah dengan Martasha, harusnya lebih belajar lagi. Untuk beberapa kali yang terjadi lagi seperti ini, saya udah nggak mau, saya hands up, saya mundur dari hidupnya. Lebih baik saya mikirin karir. Saya sih dengar emang ada gosip saya deket sama Raffi, jadi orang ketiga di hubungan mereka. Ya cuma lama ya udahlah dijelasin. Sebenarnya saya sama Raffi emang bener-bener nggak ada apa-apa gitu. Cuma mungkin emang lagi sialnya saya. Jadi pokoknya intinya aku sama Raffi yang sudah ada hubungan apa-apa. Kita berdua emang mendengar sudah tidak cocok dan akhirnya kita memutuskan berdua untuk bersama lagi. Kalau untuk masalah gosip orang ketiga, kalau dari pihak aku nggak sama sekali, mungkin saya kenal dia sama Raffi aja ya. Tak lama bersedih, Kiki pun dikabarkan sudah bangkit mereguk cinta baru dengan Arlon Simiraldi alias Onci gitaris band Ungu. Sementara itu, Chelsea sudah berlabuh bersama lawan mainnya Glenn Alinsky. Bagai satu kebetulan, cinta lokasi pula yang menyembuhkan luka hati Ricky Harun dengan menemukan Sheila Marcia. Kita belum jadian, baru pacaran. Loh. Enggak ada, belum. Enggak, cuma teman aja. Teman. Oh jadi gitu. Oh jadi gitu. Gue sih, gue nggak mau buru-buruan juga, gue nggak mau nunda-nunda terlalu lama juga. Gue pokoknya nunggu waktu yang tepat aja. Jika banyak yang putus cinta, ada banyak pula yang masih diombang-ambingkan cinta. Gading Martin misalnya, kekasih Reni Sutioso itu hingga kini terus terombang-ambing, tak lekang dihujam kabar penolakan dari Bang Yos. Sementara tak kalah bingung, pasangan Bang Samson dengan Ira Madani maupun Titik Kamal dan Christian Sugiono. Yang menarik, kedua pasangan mengalami kendala dengan beda keyakinan. Dan mereka semua sadar hubungan itu tak disetujui banyak pihak termasuk orang tuanya. Sejujurnya kalau pernikahan di keluarga saya sih emang harus satu iman gitu. Dan kita juga, aku sama Gani nggak pernah maksa-maksa yang harus pindah agama atau kayak gimana, benar-benar jalanin aja. Orang tua Titi juga udah ngerti gue, dia juga udah tahu gue, jadi gue udah ya nggak usah nunjukin apa-apa lah. Mungkin kan orang yang berantem karena kurang komunikasi, tapi aku enggak. Karena sih emang kita saling percaya aja sih berdua. Karena ya kalau gue nggak percaya sama dia dan dia nggak percaya sama gue, gila hubungan kayak gini, kerjaannya begini, nggak saling percaya, bisa berantem mulu. Semakin cinta ini diragukan, anehnya justru semakin kuat cinta ini tumbuh. Saat cinta Bams dan Nia diragukan oleh sang ayah Hotmasi Tompul, keduanya justru kian terikat. Christian dan Titi serta Gading dan Reni pun juga makin lengket. Namun, beranikah mereka melangkah ke pelaminan? Ya jelas sih kalau orang tua udah saling, kedua orang tua kita pasti udah tahu lah. Udah tahu dan gue juga udah memperkenalkan, dia juga udah memperkenalkan gitu. Cuman kalau misalnya ngomongin kawin atau apa, gila masih jauh banget kan. Kalau keinginan ada, cuma nggak tahu kapan. Dan gue pribadi gue belajar juga dari pengalaman itu. Bokap gue pernah gagal di perkawinan pertama. Yang gue tahu pernikahan itu yang ideal itu sekali seumur hidup. Untuk masalah nikah, gue dan Titi belum ada rencana, jadi belum ada titik. Orang tua nggak ada masalah. Rahasia, tidak untuk dikonsumsi publik. Benarkah cinta Irwan dan Acha sudah kandas? Ataukah malah sudah ada rencana untuk menikah? Cinta bisa didapat di mana aja dan kita bisa kehilangan di mana aja juga.
adakah belahan hati itu? Bila mereka begitu susah untuk ditemukan, haruskah pecinta dia menyerah pasrah di balik dinding pembatas? Ataukah halangan ada untuk diterjang diajukan? Karena toh namanya cinta tak akan lari kemana. Hirwansa semahir beraksi di depan kamera, sefasih itu pula menyusun tembang-tembang manis. Lewat tembang itu pula ia dan Acha Septiarsa menjawab berbagai gosip miring yang menerpa. Simak saja betapa kompak dan mesra keduanya kala berkolaborasi menciptakan banyak lagu untuk album religius mereka. Aku kan lebih menyerahkan ke Acha untuk menulis liriknya karena dia kan dia suka menang puisi dan suka bikin puisi gitu. Aku percayalah gitu kalau dia bikin lirik tuh ya bagus gitu. Apa yang kita tulis itu berdasarkan apa yang ada di otak kita dan pikiran kita gitu. Jadi benar-benar yang gak usah ngikutin kalau album Ramadan kita mesti kayak gimana juga, tapi yang penting sih kita bisa mengekspresikan sebuah lagu. Sekarang sih kalau lagi hangout pun ngomonginnya soal kerjaan juga malah gitu. Jadi waktu buat kerja lebih banyak daripada buat pacaran. Sekilas sudah tak ada lagi yang kurang dari dua sejoli ini. Cantik dan tampan, sukses berat di dua dunia, seni peran dan tarik suara, rasanya sudah tak ada lagi yang bisa menghalangi untuk terbang tinggi. Apalagi untuk urusan hati keduanya seolah tak lagi terpisah. Mungkinkah ini berarti belahan jiwa itu sudah mereka temukan? Dan saatnya untuk kepelaminan meski dengan usia yang masih terbilang remaja. Kan jodoh itu kan di tangan Allah kan, jadinya aku serahin aja gitu. Ya yang sekarang yang aku jalanin itu ada yang terbaik buat aku. Saling gimana kan itu nggak bisa dihalangi, yang namanya cinta bisa didapat di mana aja dan kita bisa kehilangan di mana aja juga, bisa kehilangan kapan aja. Jadi kita harus jaga banget itu. Usahanya ya itu saling percaya dan hindarilah berbagai godaan. Jodoh tentu saja tak terikat soal usia. Banyak yang percaya jodoh tak akan kemana karena sudah digariskan dari sananya. Tetapi Acha dan Irwan memberi satu pelajaran, jodoh butuh diperjuangkan bahkan tiap detiknya. Disirami dan dijaga sebelum bisa dituai sampai akhir nanti. Karenanya, kendati belum terikat tali pernikahan, namun keduanya sudah begitu padu, sehati sejiwa. Pokoknya kita membuat hubungan itu sepositif mungkin lah. Sama lah kita saling mendukung, ya mudah-mudahan aja nanti walaupun kita akan beli sendiri-sendiri, habis ini akan solo-solo gitu, tapi kan ya kita tetap menjaga hubungan dengan baik dan yang pasti sih pacaran kerja. Ya gitu. Jika pacaran adalah proses, haruskah pernikahan adalah sebuah keberhasilan? Toh, menikah seumur hidup bukan sukses sehari. Cinta sejati begitu susah untuk dicari. Kemesraan dan haru biru itu hanyalah bunga mimpi. Atau paling jauh hanya sebatas naskah bahan cerita abadi persembahan karya sastra. Jadi, masihkah ada cinta sejati itu? Saya Karlin Zahri, sampai jumpa dalam investigasi lainnya. Selamat sore.